Ya guys, kembali lagi di video yang kedua. Nah ini tadi kan kita udah belajar uji ya. Di pertemuan besok ceritanya tuh ada 2 uji yang dipelajari ya. Yang kedua adalah uji Friedman. Uji Friedman itu apa? Itu sebenarnya tujuannya ya untuk menguji apakah ada perbedaan sih antara efek perlakuan. Nah di sini udah saya tuliskan. Ini digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan efek perlakuan antara sampel-sampel yang diambil dari populasi yang beda. Jadi nanti tetap ada kelas sampel, namun variabel yang digunakan asumsinya itu seperti berikut, yaitu bersifatnya kontinu ya. Tadi kan cuma 1, 0. Nah di uji Friedman yang diuji Cochrane tadi cuma 1 dan 0. Nah di uji Friedman itu nilainya itu kontinu di dalam tabel ya. Nah yang kedua, tidak ada interaksi antar kelompok dan pelakuan. Observasi tiap kelompok di ranking berdasarkan besarnya ya. Misalnya ada 3 perlakuan nanti, 1, 2, 3. Nah dari 3 itu di ranking mana yang ranking 1, 2, dan 3, dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah seperti biasa kita akan menentukan prosedurnya. Pertama, H0-nya itu perlakuan berikan hasil yang sama. Satunya bandingannya yaitu ada minimal 1 perbedaan. Nah statistik ujinya namanya itu, ini nggak tahu disebutnya apa ya, kayaknya chi-square R ya. Chi-square R rumusnya seperti ini ya. N-nya itu jumlah banyaknya sampel. Kalau ada 12 observasi yang diteliti ya, N-nya 12. K-nya adalah banyaknya perlakuan. Terus ini saya nggak stabil ya ini ya. Bentar guys. Ini saya gunakan N kecil, ini tapi N besar. Beda. Gunain N kecil aja ya. Nah ininya N itu banyaknya sampel ya. Nah kalau nggak ada ranking yang sama, itu gunain ini aja. Misalnya ya, rankingnya dari ketiga perlakuan, rankingnya 1, 2, 3 urutannya. Nggak ada data yang sama ya, gunain ini aja. Nah jika ada ranking yang sama, ini tuh dibagi dengan ini. Misalnya ada nilai yang sama, jadi rankingnya jadinya cuma 1, terus 2,5, 2,5 karena yang 2 sama. Ini dibagi dengan ini. 1 min sigma TI NK K kuadrat min 1, dimana TI-nya itu sigma banyaknya yang sama. Itu banyaknya yang sama, misalnya banyaknya yang sama ada 2 observasi. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2. Gitu nanti. Dan yang terakhir yaitu mengenai wilayah kritis, itu tolak H0 jika lebih dari chi-square alpha 5% misalnya dari derajat bebasnya itu K-1. Nah, langsung saja kita menuju ke latihan. Nah, latihan di sini disebutkan bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan upaya yang dihasilkan terhadap ketiga perlakuan musik terhadap lari. Nah, perlakuannya itu ada 3, disebutkan musik. Yang pertama tidak menggunakan musik, terus musik klasik dan musik dansa. Nah, nanti observasinya ada 12. Dari 12 orang itu memberikan suatu nilai berupa tingkat kesulitan 1 sampai 10. Nah, gunakan uji Friedman dengan alfa 5%. Nah, datanya udah saya ketik di Excel. Nah, datanya kayak gini nih. Sampelnya ada 12 orang, terus perlakuannya ada 3, tidak musik klasik dan dansa. Nah, nilai-nilai tadi kan ini nilai tingkat kesulitannya ya. Dan 10 paling sulit, 1 tidak sulit. Itu ceritanya. Nah, tadi berdasarkan ini kita urut ya ngerjainnya ya. Berarti kita bisa nulis di sini langkah pengujian. Yang pertama pasti menentukan H0 dan H1-nya. H0 yaitu tidak ada perbedaan ketiga metode atau perlakuan menghasilkan tingkat kesulitan yang sama.
Nanti disebutkan ya, ketiga perlakuan nggak boleh disebutkan kayak gini sih. Ketiga perlakuan ini isinya apa? Tidak dengan musik, klasik, dansa menghasilkan tingkat kesulitan yang sama terhadap lari. Nah, satunya ada satu yang berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Nah, musiknya kedengeran nggak? Saya play musik nih, betul. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Ya. Tadi kan suruhnya gunakan alfa 5%. Ya udah, kita gunakan alfa 5%. Terus yang ketiga, menentukan wilayah kritis. Ya. Wilayah kritis yaitu tolak H0 saat statistik ujinya. Tadi kan statistik chi-square R ya. Lebih dari sama dengan chi-square. Berarti di sini bisa kita tulis 0,95. Derajat plusnya 2 ya. Nah, sebentar, saya cari dulu. Dapat nih 5,99. Nah, yang keempat itu menentukan statistik uji ya. Nah, berdasarkan rumusnya tadi, itu kita butuh nilai ranking. Jadi kita bikin ranking dulu ya di sini. Nah, ini misalnya kotak untuk ranking. Nah, ini kan sama. Berarti yang sini rankingnya 1, 2,5, 2,5 ya. Nah, ini rankingnya 1,5, 1,5. Ini 3. 1,5, 1,5, 3. Ini 1, 3. Nah, singkat cerita udah saya ranking nih. Nah, kita tinggal mencari nilai RJ-nya. Dimana RJ-nya ya totalnya dari itu sih. Tinggal kita jumlahkan ya. Nah, dapat R1 28,5, R2-nya 26 dan R3-nya 17,5. Selanjutnya kan kita nyari chi-square R ya. Bisa tuliskan di sini ya. Mana nih? Nah, chi-square R itu rumusnya tadi 12 per NK. Jadi 12 N-nya ada 12, dikalikannya 3, K plus 1, 4. Terus sigma RJ kuadrat. Sigma RJ kuadrat. Kita bisa cari dulu ya, RJ kuadratnya kayak gini. Tinggal ini dikuadratkan. Nah, terus dijumlahkan. Ternyata didapat 17. Karena rumusnya sesuai rumus ya, sigma RJ kuadrat berarti 17 94,5. Terus tadi apa? Dikurang 3N, 3 dikali 12, terus K plus 1, 4. Nah, sebentar saya hitung dulu ya. Nah, dapat nilainya itu 5,54. Ya udah. Nah, kita jangan lupa nih. Ternyata ada data yang sama. Kita hitung dulu. Ada ranking yang samanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada TI-nya yang sama itu 9. Berarti kita harus ngitung tadi. TI besar dulu. TI besar kan sigma TI pangkat 3 min TI-nya ya. Berarti 9 pangkat 3 min 9. Nah, dapat nih 9 pangkat 3 min 9 yaitu 720.
Lalu kita nyari faktor koreksinya dulu yang rumusnya tadi ya, 1 min tadi. Faktor koreksi kita kasih FK sama dengan 1 min sigma TI-nya 720 dibagi, benar gak ya? Saya kok ragu ya. Sampai besar banget loh. Oke, kita lanjutkan dulu aja. 12 N-nya N, 12 K-nya 3 kuadrat min 1. Nah, sebentar guys, saya cari. Sebelumnya saya mohon maaf guys, ternyata ada kesalahan mengenai faktor koreksi ini. Rumusnya bukan gini sih. Ini saya coret dulu aja ya. Nah, tadi kan rumusnya kalau ada yang sama, X kuadrat R-nya dibagi 1 min sigma TI per NK kali K kuadrat min 1. Nah, ternyata TI-nya sendiri itu adalah T pangkat 3 kurang T. Jadi ini dilihat per sampelnya ya. Di sini ada 2 yang sama, berarti sigma TI-nya 2 kuadrat min 2. 2 kuadrat min 2 itu 6. Yang kedua juga ada 6 juga. Nah, 6 karena yang sama 2 terus ya. 6 sampai 9 kali. Udah berapa nih? Udah 5 kali. 6. Ini ada 2 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 6 kali 9 itu 54. Jadi faktor koreksinya ini bukan 720, melainkan 54. Jadi sebentar saya hitung dulu. 54 ya. Dapatnya 0,881. Jadi udah dapat faktor koreksi, tinggal S kuadrat yang R yang baru 5,54 tadi dibagi 0,88115. 5,54 dibagi 0,815. Dapatnya 6,28. Nah, habis itu kan kita bandingkan dengan wilayah kritis. Dapatnya tabelnya jadi 5,99. Jadi langkah yang kelima yaitu keputusan ya. Karena K-square R-nya sama dengan 6,28, itu lebih dari sama dengan K-square tabelnya tadi yang 0,95, terus derajat bebasnya 2 yang sama dengan 5,99. Maka tolak 0. Nah, sehingga ini nomor berapa ya? Nomor 6. Oh ya, kesimpulan seperti biasa ya kesimpulan ya. Dengan taraf signifikansi atau taraf uji 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan dari ketiga perlakuan itu menghasilkan efek kesulitan yang berbeda. Nah, intinya gitu ya. Waduh, udah 14 menit. Saya jadi grogi. Apa sih? Sudah mulai tekan. Nah, itu aja ya. Kita sambung di video selanjutnya.